Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mana Mas Pak Hanadi. Dinata, Ana. Ya. Saya ini. Ya. Ya, dari mana Pak? Kenapa saya dari Jakarta? Dari Jakarta. Ya, dulu pernah ikut di Cuakoksi waktu dulu sih, kira-kira 25 tahun yang lalu itu. Wah, masuk lagi Pak. Sekarang Waktu sudah. pertama kali si Master Cuakoksi ada di Jakarta dulu. Lalu Waduh, setelah malah itu sudah ketemu ya. saya pernah juga ke Filipina. Saya tinggal di Hmm. Filipina dan saya pernah ke tempat dia itu. Ya. Oh, selamat datang kembali ke sini Jadi Pak. iya makanya Oke. jangan sampai hilang ilmunya. Iya, betul. Ini yang dari Jakarta juga ada Pak. Iya. Bu Iya, iya. Sherly, ini dari Jakarta juga. Ini ini Shirley ya, kayak nama adik saya nih. Sama ya. Bu Ya, oke, Sherly oke. ini Ya, sudah oke. dari tadi masuk, tapi halo Bu Ya. Sherly, Atmana Maste. Kita tunggu yang lain Iya, dulu. iya. Pak, kok Pak Adinata ini dapat link ini dari mana Pak? Oh, suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Ini kok suaranya agak hilang you punya suara. Gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa ini. Terdengar Pak? Sudah lagi, masuk lagi udah. Oke. Tadi hilang suaranya. Oh, koneksinya mungkin ya. Biasa, unstable biasa Jakarta biasa begitu. Oh, gitu ya. Ini ada Pak Arbet juga. Pak Arbet, Albert, selamat ya. siang. Dari manakah? Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Masih ada Selamat 1 menit siang. lagi. Selamat siang. Pak Arbet dari manakah? Saya dari Sydney. Dari? Sydney. Oh, dari Sydney. Oh, terima kasih Iya. bergabung Dapat di linknya dari sini. Lina. Oh ya, ya. Iya. Oke, selamat bergabung Ya, Pak. terima kasih. Nah, siapa yang lain? Bu Agatha? Selamat siang Bu Agatha. Bu Mulyati. Ya. Selamat siang Ibu Riana, Ibu Sherly, ya. Ibu Lucia, Leti, ya. Oh iya, biasanya kalau Selasa sore kita panggilnya Kak semua ini. Oke, kita pakai Kak saja ya, Kak Riana si, Kak Endang, Kak Tias. Ya. Selamat bergabung. Kita mulai saja. Yang pertama kita akan mulai dengan doa dulu. Silahkan dengan cara masing-masing. Kami hantarkan secara universal. Kepada Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Maha Pencipta, terima kasih kami boleh bertemu di dalam sesi sore hari ini. Kami ingin belajar untuk menjadi utuh dengan pemenuhan batin. Tuhan, kami percayakan penyelenggaraan-Mu pada sore hari ini. Melalui koneksi internet yang kami mohonkan semuanya lancar, sehingga apapun yang menjadi sharing kami pada hari ini dapat kami terima secara utuh. Tuhan, kami mohon sinar, cinta, dan kuasa-Mu. Biarlah sesi ini benar-benar bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih dengan penuh keyakinan. Amin. 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 Ya, Amin. selamat sore, selamat bergabung. Yang paling jauh ini dari Sydney ada ya. Terima kasih. Acara ini diselenggarakan oleh
Indonesia Pranic Healing atau Yayasan Prana Jawa Bali, di mana kami adalah sekolah energi berafiliasi di World Pranic Healing Foundation dan Institute for Inner Study. Jadi tubuh kita terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen tubuh fisik yang kelihatan, kemudian yang tidak kelihatan atau yang disebut tubuh eterik, dan jiwa. Nah, di sekolah kami di Indonesia Pranic Healing ini belajar Pranic Healing yang diciptakan oleh Grandmaster Chua Kok Sui. Ranahnya adalah secara fisik, secara energi dan jiwa. Ya, meskipun efeknya pada fisik, tetapi ranah kami adalah pada energi dan jiwa. Ya, sekolah kami ada banyak jenjangnya, ya, mulai juga ada beberapa apa namanya, beberapa fokus, ya. Ada yang penyembuhan, kemudian ada yang kemakmuran, ada yang kecerdasan, dan ada juga yang spiritual. Oke, kita mulai pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung, terima kasih. Pada siang hari ini, ya, tema besarnya adalah menjadi bahagia. Sebenarnya kami tujukan ini kepada remaja, tetapi ternyata juga remaja-remaja yang sudah lampau, yang mantan remaja juga ternyata masih ingin bergabung di sini. Tidak apa-apa, karena memang temanya sebenarnya adalah untuk semua umur, ya, kecuali yang remaja di bawahnya, ya, 16 tahun ke bawah. Kemudian subtema hari ini adalah menjadi utuh dengan pemenuhan batin. Begitu. Ya, sedikit uraian saja bahwa utuh ini sebenarnya apa yang kita maksud di sini, ya. Utuh di sini artinya lengkap, ya. Jadi meskipun belum sempurna, tetapi semua sudah ada, ya. Itu yang membuat kita bahagia. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, atau mau pengen ngerti dulu nih dari teman-teman di sini, dari kakak-kakak di sini, mengapa tertarik ikut di sesi ini. Mungkin ada alasan tertentu. Silahkan. Monggo, silahkan. Nanti kami akan ditemani juga oleh Lucy, Kak Lucia. Dia adalah praktisi Pranic Healing juga. Dia lulusan psikologi UGM, jadi nanti kita bisa saling sharing. Nah, itu Kak Lucy. Ya, selamat sore Kak Lucia. Ya, kita beri kesempatan dulu, ya. Kita beri kesempatan dulu bagi teman-teman yang mungkin mau sharing dulu atau mau menanyakan dulu. Silahkan. Silahkan. Barangkali ada ekspektasi tertentu di sini. Ibu, kalau saya panggil nama Ibu siapa ya? Oh, Baiknya. Saya Ciwi, ya, maaf. Ya, kenalkan, Lupa, ya. Nama saya Ciwi Hartini, Pak. Ciwi Hardini. Ya, kami Oke. dikenal Ciwi Hartini, ya. Ciwi Hardini, oke. Iya, terima kasih. Diingatkan Pak, ya. Ya. Oke, ya. Kalau belum ada, ya sedikit kita uraikan langsung aja, ya. Menjadi utuh dengan pemenuhan batin, ya. Kalau kita urai kata demi kata, ya, utuh di sini artinya apa? Maksudnya di sini adalah lengkap, ya. Meskipun belum sempurna, tetapi semua sudah ada. Nah, kalau kita sudah lengkap, kita akan lebih mudah merasa bahagia. Nah, ibaratnya nih, kalau kita makan, ada makanan pembuka, makanan utama, ya, ada makanan penutup, lalu dilengkapi juga dengan minuman. Ya.
Nah, kondisi semacam ini akan lebih berkualitas apabila dilengkapi dengan suasana yang menyenangkan. Teman-teman atau lingkungan yang menyenangkan, yang positif tentunya. Dan juga apabila kita nikmati dengan penuh syukur kepada Sang Pencipta. Pada saat dan situasi seperti ini kita akan bahagia, ya. Jadi bahagianya kita tuh bukan hanya tergantung makanannya saja, tetapi juga pada suasana yang kita bangun. Ya, kata bahagia karena pemenuhan batin kita yang kita juga ciptakan sendiri. Ya. Memenuhkan batin kita dengan rasa senang, dengan rasa nyaman, syukur, dan lain sebagainya yang positif-positif. Demikian juga dengan hidup kita. Secara keseluruhan kita akan merasa utuh, merasa lengkap, ya, merasa bahagia. Tidak hanya sekedar karena sudah ada atau sudah terpenuhi hal-hal materi saja, atau secara fisik saja, tetapi penuh secara emosi, mental, dan spiritual. Ya oke, yang secara fisik seperti sudah tersedianya sandang, pangan, papan, tentunya Bapak Ibu sudah mungkin sudah fasih juga, ya sudah makmur juga, ya. Tetapi bagaimana kalau kita mendapat memenuhi, ya, mencapai pemenuhan secara batin, artinya juga secara emosi, secara mental dan spiritual. Ini tidak lain adalah harus kita usahakan sendiri, kita ciptakan sendiri juga. Oke, sampai di sini mungkin Mbak Kak Lucy atau teman yang lain mau berkomentar atau bagaimana? Silakan. Kita sharing-sharing aja di sini, saling mengisi. Ya, mungkin sedikit melengkapi dari tadi Bu Ciwi ya, kalau secara psikologi mungkin orang-orang lebih kenal daripada self fulfillment itu ada yang namanya self actualisasi atau aktualisasi diri. Nah, kalau di teori psikologi self actualization sama ini adalah mirip, serupa tapi tidak sama, tidak sepenuhnya sama tetapi mirip. Nah, kalau mungkin di teori aktualisasi diri itu memang untuk mencapai aktualisasi atau diri kepenuhan batin tadi yang ingin dicapai untuk mengetahui tujuan hidup seseorang atau ingin mendapatkan pemenuhan, itu orang-orang harus melewati beberapa tahap. Misalkan tadi tahap pertama yang sudah dikatakan ada sandang pangan papan atau kebutuhan-kebutuhan fisiologis kita atau kebutuhan fisik kita. Misalkan untuk kalau misalkan kita tidak punya cara untuk bertahan hidup, gimana sih kita mau mikir untuk kepenuhan batin gitu kan. Lalu di atasnya itu ada untuk keamanan, kenyamanan, sekuritas diri. Setelah itu terpenuhi, naik lagi ke level selanjutnya itu ada love atau cinta kasih ke diri kita sendiri, ke sesama maupun perasaan dibutuhkan atau kita membutuhkan juga komunitas di sekitar kita. Lalu yang keempat itu ada esteem. Esteem itu kalau diterjemahkan mungkin kepercayaan diri atau mungkin kekuatan diri kita atau kemampuan kita, ability kita untuk bertahan hidup, respect, kita menghargai orang lain, kita dihargai oleh orang lain. Lalu setelah semua itu terpenuhi baru kita bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri tadi. Nah, jadi untuk secara teori dari psikologi itu sebenarnya cukup mirip ya, kalau pemenuhan batin tadi itu berarti baru bisa tercapai kalau yang di bawah-bawahnya tadi itu sudah terpenuhi semua. Nah, padahal kenyataannya di masyarakat sekarang atau mungkin ya orang-orang atau diri kita sendiri mungkin banyak hal-hal yang ternyata dikejar tapi masih merasa kosong begitu. Kalau fenomenanya sekarang seperti itu. Gitu ya. Oke. Merasa kosong. Jadi kita sebenarnya tadi secara materi mungkin kita sudah ada semua. Tapi kita kok merasa kosong gitu ya. Nah, ini sharing juga nih.
Nah, bagaimana kita supaya tidak merasa kosong? Yang pertama adalah perasaan tidak kosong itu, pemenuhan batin itu memang harus kita upayakan. Ya. Kita harus mengusahakan sendiri. Ya, itu kita perlu merenung, ya, menetapkan tujuan kita. Ya. Nah, di sini nih perlu diperhatikan bahwa tujuan yang kita tetapkan tuh hendaknya bukan karena oleh sesuatu hal yang semata-mata untuk mendapat pengakuan dari orang lain, ya. Terutama misalnya yang sifatnya dendam. Wah, ya aku pasti bisa ini. Aku kok diejek terus misalnya, ya. Ya, oke, aku harus membuktikan nih. Aku harus bisa ini, harus bisa ini. Ya, pembuktiannya hanya untuk mematahkan pendapat orang lain. Nah, ini kurang baik, ya. Artinya nantinya justru akan menjadi kosong juga, karena tentu kalau kita memakai ukuran orang lain, tentu tidak akan sama dengan ukuran kita, ya. Nah, kalau kita menentukan tujuan, ya, semata-mata untuk mendapat pengakuan dari orang lain, itu kita akan lebih sulit merasa bahagianya. Ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita harus memilih tujuan yang benar-benar bisa membahagiakan kita sendiri. Ya. Ya, tentu saja tidak harus mengabaikan orang lain, ya. Kemudian setelah ada tujuan, tentu kita harus siapkan langkah-langkah berikutnya. Ya. Kita posisikan pada lingkungan yang tepat. Ya. Kalau tujuan kita apa? Ya kita harus sesuaikan posisi kita itu, keberadaan kita itu kita adakan, ya. Kita berada di tempat yang tepat. Misalnya pengen menjadi ahli komputer, ya tentu kita akan dekat-dekat dengan, ya, sekitar teman-teman kita adalah teman-teman yang memang belajar komputer, bukan orang-orang yang tidak mau belajar komputer. Nah, ini tujuannya tidak akan tercapai dan kita pasti tidak akan bahagia, ya, karena tidak sesuai juga dengan passion kita. Kita tidak berada dalam lingkungan yang sesuai dengan passion kita. Lalu kita perlu menghargai diri sendiri dengan baik. Seandainya, ya, kita mencapai pencapaian kecil, ya, meskipun kecil, kita harus mulai belajar untuk merasakan kebahagiaan itu. Ya. Ya, dan ingat, kebahagiaan itu adalah pilihan, ya. Dalam situasi apapun Anda bisa memilih bahagia atau tidak, ya. Ya. Dalam hal disakiti pun Anda bisa memilih bahagia. Dengan cara apa? Dengan melepaskan, dengan memaafkan. Karena Anda tidak mau kehilangan kebahagiaan, oke, dia menyakiti saya, tapi silahkan menyakiti saya, tapi saya memilih bahagia. Saya memaafkan, begitu, ya. Nah, itu contohnya. Dan kebahagiaan itu tidak bergantung pada orang lain. Kebahagiaan itu tidak semata-mata diukur dengan penilaian orang lain. Ya. Kebahagiaan adalah bergantung pada diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita menciptakannya juga, ya. Kita juga harus bertanggung jawab. Kalau kita mau bahagia, ya memang kita yang harus merasakan bahagia. Kita yang harus mengolah suasana itu menjadi bahagia. Ya, bukan kita menyalahkan orang lain saja. Aku tidak bahagia karena orang tuaku tidak memberikan aku banyak uang. Orang tuaku tidak memberikan aku banyak kesempatan, ya. Ya, kesempatan bisa kita rebut, uang pun kalau kita sudah remaja
ke atas ya. Sekarang kita sudah bisa bekerja online dan lain sebagainya, itu juga pilihan ya. Ya, dan kalau Anda sudah mencapai kebahagiaan, satu kunci untuk menjadi lebih bahagia adalah dengan membagi kebahagiaan. Ya, membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Ya, ya dengan demikian ya, kalau Anda belum melakukan seperti ini, coba mulai sekarang kita lakukan. Misalnya anak kecil itu aja, kalau kita dapat permen, makan permen sekantong ini dimakan sendiri, tapi teman-teman yang lain cuma melihat saja. Nah, itu kita tidak akan puas. Tapi beda kalau ini sekantong permen kemudian kita bagikan dengan yang lain. Oh, semuanya senang. Nah, kita merasa bahagianya itu lebih cepat ya, lebih puas ya. Ya, tapi bagaimanapun kita mesti seimbang. Ya, tidak boleh kita mengorbankan diri kita sendiri ya. Kemudian kita hanya membagikan kepada orang lain tanpa kita menghargai diri sendiri. Keberhasilan-keberhasilan kecil juga kita rayakan sendiri, juga tidak apa-apa, dengan bersyukur, dengan apapun kita bisa melakukan kebahagiaan, melakukan hobi-hobi yang kecil dan lain sebagainya. Itu membuat diri kita penuh. Ya, kita juga ya ini pemenuhan secara emosi ya. Kita manusia ini butuh afeksi ya, butuh memberikan kasih sayang kepada orang lain, dan kita butuh mendapatkan kasih sayang orang lain. Dan kalaupun ini seimbang, ini akan merasa penuh. Dan itu belum lengkap kalau kepenuhan hati kita belum secara spiritual. Artinya apa? Setelah apapun yang kita terima, kita menyadari itu ada pada diri kita, dan kita menyadari itu adalah juga kehendak dari Tuhan, ya. Pemberian dari Tuhan. Nah, kita patut mensyukurinya. Dan kalau kita sudah bisa mensyukurinya, meskipun itu hal yang menyakitkan sekalipun, nah sebenarnya pastinya kepenuhan batin ini akan menjadikan kita utuh. Bukan demikian Kak Lucy, atau yang lain pengen sharing? Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ya. Oh, ini yang harus dipenuhi kepuasan batin, mental, fisik dulu ya, biar punya semangat dan hidup lebih indah. Memang kalau kita, oh ya, bagaimana Pak? Ya, saya mau bertanya ya, Bu Ciwi. Saya mau bertanya, ini sharing aja. Biasanya ada mereka atau teman-teman, bahkan saya sendiri juga gitu ya. Ada hal-hal yang kelewatan, bisa kurang begitu tahu gitu ya. Betul. Pemahamannya di dalam bahasa Indonesia, karena saya banyak ke dalam bahasa Inggris ya. Pemahamannya ke dalam bahasa Indonesia yang dikatakan batin itu, apa itu batin? Apa sebetulnya batin itu? Apa itu batin itu? Batin. Apa itu? Batin yang di sini, oke, ini sharing kami ya Pak. Ya, ini sharing aja, nggak ada masalah. Ini sharing. Jadi tambah dewasa kita. Oke, batin ini yang kita masukkan adalah bukan yang fisik ya Pak ya. Jadi yang tadi, yang ya secara emosi ya, ada emosi, termasuk juga sebenarnya pikiran kita. Kemudian juga ya secara spiritual juga, itu juga batin kita Pak. Kalau kita bersyukur itu kan enggak secara kasat mata ini enggak kelihatan. Nah, yang batin ini adalah pemenuhan yang tidak kasat mata. Kalau fisik tadi kan ya ada sandang, ada pangan, ada makan ya, itu materi ya. Tetapi yang pemenuhan batin ini adalah yang tidak kasat mata.
ya, yang bisa kita rasakan secara emosi, yang bisa kita pikirkan, ya. Yang itu mempengaruhi, kemudian mempengaruhi hubungan kita kepada Sang Esa, ya, ini yang secara spiritual, gitu Pak. Ya. Kalau yang dikatakan hati dan batin itu gimana itu jadinya? Agak kadang-kadang bingungin ya. Iya, oke lah. Kalau kita mau ini nih Pak, mau ngomong soal istilah itu, ya bisa, ya mesti panggil ini ya Pak ya. Iya ya Pak ya. Kita ngomong aja nanti. Enggak. Kita ini sharing aja apa-apa yang kita dapat dulu aja. Saya juga belajar dari begini aja. Iya, terima kasih malah. Lebih nyata daripada kita ngapalin lupa lagi. Kalau begini kan betul Bapak. Jadi kita interaction lama-lama kita akhirnya juga tambah mengerti gitu. Iya, betul. Jadi mungkin bisa disimpulkan tadi Pak, kalau yang batin itu sesuatu hal yang tidak kelihatan, yang bisanya kita rasakan, yang kita pikirkan. Gitu, Pak. Iya. Ini tadi pertanyaan yang dari Ibu Tias ya. Ini tadi belum dijawab, yang harus dipenuhi kepuasan batin, mental, atau fisik dulu ya, mungkin gitu ya. Coba, apakah ada yang mau sharing tentang hal ini? Silahkan. Atau Kak Lusin yang mau kasih pendapat. Oke. Kalau dari saya mungkin bisa bantu coba Kak Tias bikin kayak card atau mungkin box-box kecil yang mungkin nanti bisa ditulis centang-centang gitu. Terus ditulis kepuasan atau pemenuhan batin, mental, fisik menurut Kak Tias itu apa? Misalkan kalau kepuasan secara fisik, oh saya sehat. Atau saya punya motor, mobil, rumah. Bisa tuh dicentang, oh saya sudah punya ini. Untuk pemenuhan, apa lagi? Mental, misalkan untuk pemenuhan mental, apakah saya merasa sehat secara mental? Apakah saya bahagia hari ini? Atau misalkan pemenuhan batin, mungkin secara spiritualnya, apakah saya sudah merasa dekat koneksinya dengan Tuhan Yang Maha Esa? Ataukah misalkan ada target-target tertentu yang Kak Tias punya, nah itu bisa di-checklist dulu. Kalau untuk pemenuhan mana dulu yang harus dipenuhi, kayaknya tidak pernah ada jadwal tertentu ya Bu, memenuhi sesuatu, karena namanya hidup manusia itu pasti kita ada aspek fisik, ada aspek batin, ada spiritual, ada aspek mental yang kita harus jalan terus setiap hari bersama-sama. Gitu. Nggak bisa kayak hari ini aku harus penuh makan, tidur, terus pergi gitu kan, nggak bisa cuma itu, karena kita pasti berinteraksi dengan orang, kita juga nanti di dalam berinteraksi dengan orang tuh ada pemenuhan secara mental juga, misalnya kita seneng nih ngumpul-ngumpul sama orang ini, itu kan ada kepuasan secara fisik, ada kepuasan secara mental, ada kepuasan secara spiritual juga di dalam situ. Nah, mungkin Atias bisa bikin checklist apa yang sudah terpenuhi, apa yang belum terpenuhi gitu. Nah, kalau untuk semangat dan hidup lebih indah, mungkin ini saya bisa sharing ada satu quotes dari Master Choa Kok Suu yang menurut saya bagus banget. Master Choa Kok Suu mengatakan di bukunya Golden Lotus Sutra itu bahwa Anda itu memiliki kebebasan untuk berkubang dalam lumpur atau mencintai lagi untuk hidup dan menjadi bahagia. Jadi untuk mencintai dan hidup lebih bahagia itu adalah pilihan gitu, itu kata Master Choa Kok Suu ya. Iya, begitu ya. Jadi mungkin akan lebih nyata kalau kita tulis dalam papan visi gitu ya, Kak Lucy ya. Mungkin tujuan besarnya itu aku mau menjadi apa toh, gitu kan. Kemudian untuk menjadi ini secara fisik aku harus apa aja. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian secara emosi bagaimana ya? Termasuk secara emosi itu tadi. Apakah Anda mau terus dalam lubang lumpur ya, dalam lumpur ya, atau Anda memilih bahagia? Kalau Anda memilih bahagia ya harus keluar dari lumpur itu. Nah, salah satunya tadi misalnya lah aku gimana bisa bahagia?
mempersalahkan orang lain. Kalau mempersalahkan orang lain terus itu tidak akan pernah bahagia kita. Kita bahagia itu tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung ya pada penilaian orang lain dan tidak bergantung pada yang diberikan oleh orang lain. Bahagiaan itu ya, kepenuhan hati untuk menjadi bahagia itu adalah kita ciptakan sendiri. Ya, dalam hati kita ciptakan sendiri. Bagaimana caranya kita akan belajar. Nah, kalau di Anda belajar pranic healing itu akan banyak belajar bagaimana karakter building, dan di sini ada buku Lotus apa namanya, Golden Lotus Sutra ya, termasuk salah satu quotes yang dikatakan oleh Kak Lucy tadi ada di dalam Golden Lotus Sutra, itu juga bisa dibeli ya. Nah, itu memang ya tuntunan-tuntunan praktis, maksudnya tujuan-tujuan kita itu bisa kita match-kan ya, ini cocok nggak ya dengan ini ya. Kita rasakan. Nah, ini harus memang batin. Kita rasakan. Ya. Tersedianya itu hanya kita yang bisa menyediakan. Terutama adalah hanya kita yang bisa menyediakan. Bahwa dalam kondisi yang sakit pun kalau kita bersyukur, oh syukur Tuhan, aku diberikan ini, pasti ini sebenarnya menyakitkan, tetapi saya berbahagia karena sakitku ini tidak lebih dari sakitnya orang lain. Ya, kalau kita melihat seperti itu ya kita bisa bersyukur. Atau sakitku ini membuat aku punya kondisi yang lain terhadap keluargaku, misalnya. Keluarganya mungkin semakin bisa menunjukkan cinta dan lain sebagainya begitu. Sekali lagi kebahagiaan adalah pemenuhan batin ya, yang itu bisa kita ciptakan sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau sharing, silahkan. Atau Kak Lucy mau menambahkan? Oke, mungkin sedikit tambahan aja, Bu. Mungkin kalau tadi bilang ukuran bahagia atau ukuran pemenuhan batin setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan disamakan, oh saya harus seperti orang A, B, C, D, karena pada dasarnya bisa diperbandingkan maksudnya ya. Tidak bisa dibandingkan. Memang harus, itulah mengapa di dalam pranic ini juga ada yang namanya refleksi batin mungkin ya Bu ya. Jadi refleksi batin itu membantu kita untuk menemukan apa yang mau kita capai, karena apa yang mau saya capai sama apa yang mungkin mau Bu Ciwi capai itu kan beda-beda. Setiap orang goals-nya beda, setiap orang cara hidupnya beda juga, setiap orang punya situasi lingkungan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu disamakan, tidak perlu mengejar yang orang lain miliki, tapi ingat bahwa salah satu ciri orang yang punya aktualisasi diri adalah dia merasa puas dengan situasi yang dimilikinya, dengan segala kelebihan yang dimilikinya, dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Begitu. Oke, oh iya, saya punya cerita sedikit ini. Jadi memang betul kebahagiaan itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, ada seorang yang cacat kakinya terbalik, itu namanya apa ya? Itu oleh suatu yayasan yang memberdayakan orang-orang cacat ya, karena mendapat bantuan yang banyak, melihat anak itu di desa dia suka menolong orang-orang desa itu ya, dengan memanjat pohon kelapa dan lain sebagainya. Dia setiap hari hidupnya bahagia sekali ya. Semua orang bisa minta bantuan dia dengan suka hati memberikan bantuan. Suatu saat yayasan itu memberikan tawaran, ya karena melihat ini orang ini kok bahagia, nengke banget gitu kan. Bagaimana kalau kita berikan operasi ya secara gratis gitu untuk kakinya yang terbalik itu menjadi normal. Gitu. Nah, tentunya ini ya begitu mendengar itu kan keluarganya pasti senang. Wah, oke ini akan menjadi baik gitu kan.
Wah, orang sedesanya juga, wah, ya, oke, siapa saya lupa namanya. Itu pasti akan menjadi baik itu. Wah, senang, oke lah. Akhirnya terjadilah operasi itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah operasi, dia sudah tidak bisa lagi naik pohon, tidak bisa memanjatkan memetikkan pohon kelapa orang-orang desanya. Dia juga tidak segesit dulu lagi. Akhirnya dia malah minder. Ya, jadi ini hal yang ekstrim ya. Artinya orang merasa kalau melihat kan, kasihan ya, kakinya terbalik gitu kan. Kasihan, enggak punya ini, enggak bisa pakai sepatu dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu malah justru kebahagiaannya. Ya, belajar dari sini kita mesti yakin bahwa kebahagiaan itu memang letaknya ada di dalam hati diri kita masing-masing. Tidak ada yang lain. Bahkan seorang orang tua yang mengobatkan anaknya yang tuli, ya, kemudian bisa menjadi mendengar, ternyata anaknya menjadi marah sekali dengan orang tuanya. Karena apa? Setelah dia bisa mendengar, dia merasa bising sekali. Dia merasa hidup tidak tenang. Begitu? Mungkin dua kisah ini bisa menginspirasi Anda semua untuk bisa menikmati kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Ya. Ada yang mau sharing lagi? Jadi kalau sudah bisa terima, accept itu, ya udah bahagia tuh. Iya. Kalau nggak bisa accept, nggak bisa bahagia. Iya, jadi accept dulu, terima. Bapak. Iya, iya. Kebahagiaan itu adalah menerima apa adanya, ya. Menerima apa adanya, tetapi juga berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk lebih bahagia lagi. Tentunya sesuai dengan kondisi yang bisa, ya, yang membahagiakan. Begitu. Ya, seperti itu. Ya, itu begitu ya Pak. Tapi iya, begitu accept gitu, impurities-nya kan keluar semua, hilang semua. Iya, betul, Impurities-nya itu impurities apa ya, kekotoran-kekotoran batin tuh tiba-tiba hilang semua gitu. Betul. Dengan terima gitu aja. Iya, betul. Iya, Pak. Mengalami, Pak, ya? Iya. Oh iya. Habis ngomong berdasarkan pengalaman aja. Betul. Ini kami mengunggah tema ini juga berdasarkan pengalaman kami. Iya. Melihat kiri kanan. Saya lebih senang pengalaman. Iya. Kalau melihat kiri kanan gitu, kayak gitu kok nggak bersyukur ya. Seharusnya bersyukur. Tetapi kenapa kok yang ditonjolkan adalah yang tidak suka terus, ya itu fokusnya ke sana, ya kemudian kita menjadi tidak bahagia. Ya, begitu kan ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi ini pun memang ternyata kita memang harus belajar ya Pak ya. Iya. Ya, ini kalau memang belum bisa. Kita semua belajar lah, terus belajar ya. Betul. Pak, kembali lagi aktif di Pranic Healing Pak. Iya, betul, bisa aktif ya. Ini cuman pada hal-hal di mana waktunya kadang-kadang kebentur dengan saya memberikan kuliah gitu. Oke. Sekarang kuliah pakai Zoom ya, Bapak mengajar di mana ini Pak? Saya ngajarin ya iseng-iseng aja lah, nambah-nambahin itu aja. Iya. Saya ngajar di university. Panggilan juga kadang-kadang. Panggilan kadang-kadang jadi speaker gitu ya, dapat duit lah dikit-dikit lah untuk nambah-nambahin ongkos saya. Tapi pasti yang dicapai adalah pemenuhan batin, ya nggak Pak? Iya, bahagia saya. Iya kan? Iya. Oke, nanti di akhir acara ini nanti kita akan melakukan Twin Heart meditasi ya. Tujuannya ya, kita mulai tadi ngomong-ngomong soal tujuan, kita mesti tahu tujuannya dulu ya. Tujuannya adalah kita menyatu dengan kebahagiaan ilahi ya. Caranya bagaimana ya, kita rasakan dulu kebahagiaan kita dulu ya.
Kalau kita belum bahagia, kalau kita belum punya sesuatu, bagaimana kita bisa memberikan ke orang lain, gitu kan? Nah, kita merasakan bahagia dulu. Nanti di dalam Twin Heart meditasi, yang pertama adalah kita merasakan kebahagiaan dulu. Kemudian setelah kita merasa bahagia, kita akan membagikan kebahagiaan dengan cara memberkati bumi. Ya, di sini apakah ada yang belum pernah Twin Heart meditasi? Sepertinya sudah ya. Sudah atau ya oke lah, kita jelaskan sedikit aja. Jadi bagaimana cara kerja meditasi Twin Heart, ya, meditasi jantung kembar yang diciptakan oleh Grandmaster Choa Kok Sui itu, ya, yang tujuannya adalah sebenarnya menyatu dengan kebahagiaan ilahi. Ya, kita merasakan bahagia dahulu, lalu kebahagiaan kita bagikan dengan kepada bumi dengan cara memberkati, ya, dengan cara mendoakan. Sesuatu hal yang negatif kita ubah menjadi positif, ya, kita bayangkan menjadi positif. Kalau ada kegelapan, kita ubah menjadi terang, ya. Kalau ada sakit, menjadi sembuh, ya. Kemudian kalau ada dendam, maaf, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan setelah itu kita akan menyatu kepada kebahagiaan ilahi, ya, dengan suasana hening, ya, dengan suasana yang hening yang kita bangun. Yang pertama kita melalui penyelarasan frekuensi dahulu, ya. Ya, kita menaikkan frekuensi kita supaya pas, ya, dengan chanting Om. Ya. Kemudian setelah hening, ya, dalam hening kita benar-benar merasakan, menikmati keheningan itu sendiri. Kita harapannya bisa merasakan kebahagiaan ilahi. Kita akan mendapatkan intuisi-intuisi, ya. Kita akan dibanjiri dengan energi ilahi sehingga itu menyiram atau menghilangkan, ya, menggelontor hal-hal yang negatif dari kita, sebagian hal yang negatif, emosi-emosi negatif kita juga. Kemudian karena kebahagiaan itu sangat besar, energi ilahi sangat besar, kita juga akan membagikannya kembali, kelebihannya kepada intensi-intensi kita, ya, kepada bumi juga. Dan supaya kita tetap kuat di bumi ini, karena kita berada di bumi, kita juga akan grounding juga dengan bumi, yaitu mengakar pada bumi dengan cara kita membayangkan sinar dari telapak kaki dan tulang ekor kita, ya, ujung tulang ekor kita. Kemudian selanjutnya kita akan melengkapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian. Apakah masih ada yang di-sharingkan? Pak Hana Dinata, bagaimana? Masih ingat ini Pak? Twin Heart-nya? Oh, kok masih mute Pak? Masih mute. Mas. Oke. Jadi mengenai Twin Heart itu ya oke lah, saya tahu itu. Jadi kita cuma lihat aja, nonton ke hati itu. Ke Twin Heart itu saya cuma nonton aja biasanya gitu. Oke, jadi dengan ya, tapi kita nanti olahraga dulu. Nah, supaya nanti kita benar-benar bisa meditasi dengan suasana yang lebih bahagia, kita nanti akan awali dengan memaafkan dulu. Ya, kita olahraga dulu, ya, untuk membersihkan saluran-saluran energi. Kemudian kita akan memaafkan, ya, ada ritual memaafkan, ada cara memaafkan, ya.
Kemudian setelah itu baru kita meditasi dan kita akan kita tutup dengan doa. Dan nanti meskipun meskipun kita sudah tutup, silahkan nanti Anda juga melakukan olahraga kembali. Bagaimana, masih ada waktu sedikit? Mungkin ada yang masih mau menambahkan sharingnya atau tanyanya? Atau bagaimana dengan pertemuan ini, apakah bermanfaat? Oh, ini perlu sekali. Ya, perlu karena di sini ada satu yang namanya sharing, bertukar pikiran, saling isi mengisi. Betul. Itu lebih dapatnya lebih bagus lagi itu. Iya, cepat Bapak. dapat dan bukan teori lagi. Berarti kita memang betul-betul pengalaman di sharing dengan pengalaman gitu. Iya. Kan kita selalu masih mempunyai kekurangan-kekurangan. Jadi di situ kita bisa isi begitu. Iya, betul Bapak. Ini juga cepat. Kita maksudnya kita sampaikan ini berdasarkan sharing juga, Pak. Iya. Maksud kami berdasarkan pengalaman juga, Pak. Jadi iya. Ya. Kan enak jadinya. Jadi nggak mengada-ngada ya, Pak ya. Nggak mengada-ngada, jadi memang ini adalah pengalaman. Iya. Ya harapannya teman-teman juga bisa sharing ini sebenarnya. Iya. Jadi enak sekali ya kalau sharing-sharing. Iya, betul. Kayaknya lebih hidup gitu. Betul. Setiap Selasa, Pak, 2 minggu sekali, yang jam 3 ini memang kami berikan waktu itu 1 jam ini untuk sharing. Jadi kita ngomong secara garis besar, kemudian kita sharing gitu. Silakan Pak, nanti 2 minggu yang akan datang. Iya. Memang saya juga selalu mengisi kekurangan-kekurangannya apa. Tapi ya kalau dibilang meditation ya, saya memang meditation sudah lama ya. Iya, oke. Dari umur 40 sampai 70 ya sekarang ya. Oh, 70 Pak. 70 ya. Ya, tentu. Itu banyak pengalaman yang kalau saya dapat pengalaman kalau di sharing kan lebih bagus gitu. Iya. Saling mengisi. Tuh, betul Pak. Saya kan ada kekurangan. Ada lebih, ada kurang. Iya. Selalu mau ngisi yang penting itu, mengisi aja yang penting. Seperti yang kita sampaikan tadi, Pak. Iya. Bahagianya itu akan penuh kalau bisa kita bagikan kepada orang lain. Betul. Betul. Gitu. Ya kayaknya yang penting ini hidup di bumi ini bisa membantu menolong orang lain ya. Karena pada waktu saya membantu orang lain tuh betapa senangnya hati saya ya. Otomatis gitu. Otomatis senang sendiri gitu. Kalau fokusnya kepada diri sendiri itu ya mentok Pak ya. Tetapi kepada orang lain ini banyak sekali yang perlu kita capai. Iya. Dan menyenangkan, apalagi kalau orang lain ngomong terima kasih. Aduh Pak ya, seneng ya Pak. Iya. Jadi ada orang respons kita nggak usah kita mengharapkan, tapi otomatis itu mengalir sendiri begitu. Betul. Enak sekali. Makanya kita terus bahagia itu karena ngalir sendiri gitu. Iya. Energi itu. Iya, Pak. Ya. Pak, ya. Bapak bisa kontak kami ya, atau teman-teman di sini. Kebetulan ini saya tadi kok Zoom-nya diupdate malah nomornya enggak tertulis di sini. Mungkin teman-teman bisa tulis nomor kami ya. Saya Ciwi Hardini. Nomornya saya tulis dulu. Oke. Ciwi Hardini ya. Ya. Nomornya berapa? 0812 0812 15 42162. 42162. Itu ya. Oke, terima kasih atas semua kehadirannya di sini. Kita mulai dengan olahraga dulu. Kemudian nanti kita akan doa, akan ritual memaafkan dulu baru meditasi.